Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman semua. Pada video pembelajaran ini, kita akan belajar terkait compounding pada obat yang diracik resep yang isinya obat-obat yang akan diracik yang perlu dilakukan peracikan dalam artian mencampur berbagai jenis obat, yang kemudian compounding obat yang sifatnya non-racik. Nah, untuk compounding obat racik dan non-racik ini, teman-teman mungkin sudah pernah melihat sendiri secara nyata, secara real, bahkan mungkin menjadi salah satu pasien daripada obat yang diracik, terlebih-lebih pada obat yang tidak perlu diracik atau non-racik. Nah, pada umumnya obat yang diracik ini itu adalah obat-obatan yang biasanya diberikan kepada anak-anak kecil atau diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan perlakuan khusus, sehingga kemudian beberapa item obat itu digerus secara bersama-sama yang dicampur. Biasanya itu dibuat dalam bentuk pulveres, kemudian salep dan krimnya itu untuk obat racik. Dan perlu juga diketahui bahwa hingga saat ini tren daripada obat racik ini masih begitu banyak kita dapatkan, masih begitu banyak kita lihat permintaannya masih begitu banyak di masyarakat. Oke. Untuk lebih lanjutnya, kita langsung saja membahas lebih dalam lagi seperti apa sih compounding obat racik itu dan seperti apa juga compounding obat non-racik. Nah, pertama teman-teman, kita perlu ketahui bahwa compounding itu sebenarnya apa gitu kan. Compounding itu apa? Nah, compounding di sini itu adalah merupakan suatu bentuk aktivitas, suatu bentuk kegiatan atau proses yang melibatkan pembuatan. Yang pertama itu adalah melakukan pembuatan, membuat sesuatu. Sesuatunya itu di sini adalah membuat sesuatu obat produk campuran dari berbagai macam bahan bahan obat. Dan kemudian melakukan pencampuran atau mixing, kemudian pemasangan dan dilakukan packaging atau pembungkusan, dan terakhir diberi pelabelan atau labeling. Nah, apa yang di compounding? Tadi di awal sudah saya sebutkan, apakah itu obat atau alat-alat yang sesuai dengan resep yang dituliskan oleh dokter seperti itu. Nah, ini berdasarkan daripada USP 2004 terkait compounding itu. Jadi di sini teman-teman bisa melihat ada beberapa poin penting daripada compounding itu. Yang pertama adalah preparation atau pembuatan, kemudian mixing, kemudian assembling, dan packaging serta labeling. Kita lanjutkan. Untuk ruang lingkup compounding itu sendiri teman-teman, itu terbagi atas 3 ada 3 ruang lingkupnya. Nah, yang pertama bisa dilihat di sini adalah rekonstitusi produk. Ini yang pertama, rekonstitusi produk yang komersial yang mungkin membutuhkan penambahan 1 atau 2 bahan pramu ingredient sebagai akibat dari permintaan resep dokter. Nah, itu untuk yang pertama. Kemudian yang kedua, manipulasi produk. Jadi manipulasi produk di sini itu adalah produk yang komersial itu mungkin membutuhkan penambahan 1 atau lebih bahan pramu sebagai akibat dari permintaan dokter itu juga. Nah, kemudian yang ketiga adalah pembuatan obat atau alat untuk tujuan atau yang ada hubungannya dengan penelitian, atau mungkin yang ada hubungannya dengan pengajaran serta ada hubungannya dengan analisis kimia. Oke. Jadi
compounding itu ya, ruang lingkup compounding itu adalah seperti ini ya. Dari 3 ini kita bisa membuat suatu kesimpulan bahwa pembuatan obat dan alat dalam mengantisipasi permintaan obat resep berdasarkan kebiasaan atau pola peresepan yang diamati secara reguler. Nah, itu untuk ruang lingkup compounding itu sendiri. Nah, kemudian dalam melakukan compounding ya tentunya ada subjek ya, ada pelaku yang dikenal dengan compounder. Ini adalah pelaku daripada compounding itu sendiri ya, atau tanggung jawab si peracik. Di sini teman-teman bisa lihat ada 4 tanggung jawab dari compounder atau peracik itu sendiri ya. Nah, yang pertama adalah teman-teman bisa melihat bahwa dia itu harus ahli dan ilmunya terupdate terus, begitu ya. Nah, dalam peracikan itu seseorang itu memang harus ahli dalam hal tersebut dan harus terus mengembangkan ilmunya dengan mengikuti misalnya kegiatan-kegiatan atau aktivitas atau suatu bentuk edukasi dalam atau yang dimuat dalam bentuk seminar, kemudian dan atau mempelajari literatur yang sesuai dengan compounding itu sendiri, yang relevan ya, yang update malah lebih bagus. Kemudian yang kedua, si compoundernya itu mengenal pharmaceutical compounding ya. Jadi compoundernya itu harus tidak asing secara detail dengan semua pharmaceutical compounding. Selain daripada pharmaceutical compounding, seharusnya compounder itu juga harus tidak asing pada non-sterile preparation. Oke. Juga harus memahami lebih dalam terkait pharmaceutical compounding sterile preparation ya, selain daripada non-sterile juga terhadap steril begitu. Oke, yang ketiga adalah tanggung jawab compounder itu adalah dia tuh harus memakai pakaian-pakaian pelindung ya. Jadi compounder itu harus menjamin bahwa personil yang dikerjakan atau dia sendiri dalam melakukan peracikan itu memakai pakaian yang bersih sesuai dengan tipe ya, atau item-item yang lainnya yang diperlukan untuk melindungi personil dari adanya suatu bentuk paparan atau kontaminasi bahan kimia ya, yang mungkin ya itu akan berefek sangat buruk jika terjadi begitu, apalagi jika mengkontaminasi obat yang akan diracik. Nah, ini kan akan berefek ke pasien yang akan mengkonsumsinya, kan bahaya. Nanti si pasiennya nggak sembuh-sembuh, malah nambah sakit gitu, atau muncul penyakit-penyakit lainnya yang sebelum-sebelumnya tidak pernah diderita atau dikenal dengan penyakit baru. Nah, itu lebih berbahaya ya pastinya. Nah, kemudian yang keempat, yang terakhir adalah si compounder itu harus bekerja sesuai dengan SOP ya. Jadi melaksanakan prosedur untuk mencegah terjadinya kontaminasi silang bila meracik dengan obat, misalnya adalah obat-obat antibiotik golongan penisilin, yang memang antibiotik tersebut membutuhkan perhatian khusus untuk mencegah kontaminasi silang ya. Namun perlu diketahui ya bahwa obat-obat antibiotik itu sebenarnya kan nggak boleh diracik ya dengan obat-obat yang non antibiotik, itu nggak boleh disamain ya, seperti itu. Jadi antibiotik dalam hal ini tadi disebutkan bahwa antibiotik yang secara tunggal diracik sendiri, dalam hal ini dibuat dalam bentuk serbuk atau pulveres, kan sediaannya misalnya itu adalah tablet. Nah, karena pasiennya adalah anak kecil ya, atau lansia, atau orang-orang yang perlu kebutuhan khusus, makanya harus
racik, maka antibiotik ini harus diracik secara tunggal ya, secara tunggal dalam bentuk fulveres misalnya atau dalam bentuk sirup. Begitu. Oke, kita lanjutkan. Nah, kita masuk pada obat racik dulu ya. Nanti untuk non raciknya setelah kita bahas obat racik. Nah, resep obat racik itu merupakan suatu permintaan dokter secara tertulis ya, yang dituangkan dalam resep yang perlu dikerjakan dengan peracikan khusus dari perpaduan beberapa obat ke dalam satu kapsul ya, atau dalam satu botol sirup. Oke. Nah, pada umumnya yang diracik itu adalah sediaan dalam bentuk fulveres ya, kemudian sediaan dalam bentuk salep atau krim dan suspensi. Namun untuk sediaan yang seperti emulsi itu sangat jarang diracik ya. Karena kenapa? Karena sediaan emulsi ini dari industri obatnya itu sendiri sudah tersedia dan mutunya itu malah lebih baik gitu. Nah, untuk sediaan fulveres itu biasanya diberikan saccharum lactis ya, supaya manis ya, karena kita ketahui bahwa pada umumnya yang obat-obat itu pahit, apalagi ya yang mengkonsumsi adalah orang-orang yang nggak suka pahit, makanya ditambahin saccharum lactis biar agak manis ya, ada zat tambahan yang diberikan. Nah, salah satunya tadi ya yang di awal kita sebutkan bahwa obat yang diracik itu mungkin karena ada sesuatu yang akan ditambahkan ya, atau ada sesuatu yang perlu diubah ya, misalnya penambahan seperti saccharum lactis ya pada pasien anak-anak misalnya, atau lansia dan yang semisalnya begitu. Nah, saya ingatkan kembali ya teman-teman bahwa untuk sediaan fulveres ini ya, atau bungkus ini, seperti yang disebutkan di awal ya sebelumnya tadi, bahwa itu nggak boleh dicampurkan dengan bahan dengan antibiotik ya. Jika dalam resep itu ada antibiotik, nah itu harus ditelaah lebih dalam. Karena kenapa? Antibiotiknya harus dipisah karena aturan penggunaannya berbeda. Misalnya seperti ini. Itu dalam suatu resep antibiotik dicampur dengan obat demam ya, yang harus diminta dalam bentuk fulveres gitu. Misalnya ya, ini pemisalan. Nah, harusnya ya yang benar adalah antibiotik itu harus dipisahkan dengan obat demam tadi. Karena kenapa? Antibiotik itu harus dihabiskan ya, harus dihabiskan, jangan disisa gitu. Nah, sementara obat penurun demam itu harus dihentikan ketika sudah tidak demam lagi begitu. Misalnya dalam resep itu diberikan fulveres ya, resep fulveres selama 7 hari di mana antibiotik plus obat demam ada di dalamnya. Nah, si pasien pada kenyataannya sembuh di hari ketiga. Berarti masih ada 4 hari ya, karena resepnya tadi adalah 7 hari. Pasien sembuh di hari ketiga, sudah nggak demam lagi, sudah normal lagi. Namun karena ada antibiotik dalamnya, yang otomatis dia harus menghabiskan sampai habis karena potensi resistensi. Nah, pada akhirnya dia harus juga meminum obat demam itu meskipun dia sudah sehat, kan begitu maksudnya. Jadi ya di sini terjadi polifarmasi atau kekeliruan. Oke. Nah, saya lanjutkan kembali ya. Antibiotik itu harus dihabiskan ya, sedangkan penurun demam itu harus dihentikan ketika sudah tidak demam. Akibatnya ya jika dicampur ya seperti yang saya sampaikan tadi ya. Selain itu takutnya muncul efek samping yang tidak diinginkan. Oke. Dan juga misalnya pasien ini memilih ya udah stop aja di hari ketiga, antibiotiknya nggak usah diterusin lagi ya, nggak apa-apa kan sudah agak mendingan gitu, udah mulai sehat. Nah, maka sangat berpotensi terjadinya resistensi antibiotik pada si pasien tersebut. Itu salah satu
hal yang perlu diperhatikan tenaga farmasis dalam melihat atau mentelaah resep yang sifatnya peres ya atau racikan. Kita lanjutkan. Dalam melakukan suatu peracikan ya pada resep yang diterima, ada beberapa poin atau ada beberapa hal penting yang harus dipersiapkan. Nah, yang pertama tentunya adalah harus menyiapkan alat ya yang akan digunakan dalam meracik dan meja yang sebagai tempat untuk meracik itu harus bersih ya, harus bersih, benar-benar bersih, kalau bisa steril gitu. Nah, yang kedua adalah membuat instruksi meracik. Misalnya nomor resep gitu kan, nama pasien, jumlah, dan cara mencampurnya gimana. Kenapa ini dibuat ya, buat instruksi ya, takutnya nanti jika nggak ada kita lupa ini harus gimana. Jadi kalau ada instruksi, kita membuat peracikan itu secara terstruktur gitu. Jadi nggak loncat-loncat dari misalnya menggerus ini langsung loncat ke tahap ini, loncat ke tahap ini. Jadi tidak terstruktur. Bagusnya terstruktur. Kemudian yang ketiga, menyiapkan etiket dan wadah obat ya bersama dengan instruksi yang diracik tadi. Ada hubungannya ya dengan nomor 2 ini ya. Ada hubungannya. Kemudian kita mencuci tangan ya bila perlu menggunakan handscoon, dan teman-teman harus pakai masker ya, harus pakai masker. Karena kenapa? Kan bahayanya kalau obat yang diracik itu, digerus itu sangat potensial juga masuk ke dalam sistem pernapasan kita, apakah itu melalui mulut, apakah itu melalui hidung ya. Karena misalnya jika ada angin yang berhembus, nah terbanglah zat-zat partikel-partikel kecil obat itu yang kemudian kita hirupkan, itu berbahaya. Yang tadinya kita sehat-sehat aja, malah setelah meracik bisa menjadi tidak sehat, kan itu sangat bahaya ya, itu perlu diperhatikan. Makanya selalu menggunakan masker saat melakukan peracikan. Kemudian yang kelima adalah menyiapkan obat sesuai resep dan melakukan pencocokan dengan yang tertera pada struknya. Yang keenam, jika ada bahan yang harus ditimbang, maka persiapkan terlebih dahulu timbangannya ya. Nah, timbangan ini persiapannya itu adalah misalnya dilakukan validasi, dilakukan dalam bentuk gimana dia bisa seimbang ya. Kalau biasanya menggunakan timbangan yang manual ya, yang model neraca gitu. Kalau misalnya menggunakan timbangan yang analog atau menggunakan timbangan digital, kita setting dalam atau menunjukkan angka pada 0 gitu ya, jangan sampai minus atau malah plus. Jadi benar-benar di angka 0 begitu ya, seperti dengan di pom bensin ya, mulai dari 0 begitu. Begitu pula di apotek ya kalau meracik obat, atau di instansi farmasi rumah sakit mulai dari 0 dalam timbangan. Kita lanjutkan. Nah, yang ketujuh adalah bacalah instruksi meracik dan saksama dan lakukan secara hati-hati. Jadi instruksi yang kita siapkan tadi itu dibaca ulang lagi ya, secara saksama, jangan sampai terjadi kesalahan dalam proses peracikannya nanti. Kemudian yang kedelapan, pastikan hasil racikan itu sesuai dengan instruksinya. Kemudian 9, masukkan dalam wadah yang telah disediakan dan diberi etiket obat yang telah kita gerus atau kita buat dalam bentuk veres atau dalam bentuk sirup ya. Wadahnya itu bukan dalam bentuk plastik atau dalam bentuk botol. Nanti itu menyesuaikan dengan resepnya. Kemudian yang 10, menyerahkan pada petugas lain untuk diperiksa dan diserahkan. Nah, mungkin ada teman-teman yang bertanya gitu ya, kenapa harus diserahkan ke petugas lain? Kenapa enggak dilakukan sendiri aja gitu kan? Kan kita nih yang mengerjakan ya. Mending langsung aja kita berikan ke pasiennya. Kenapa mesti ke petugas lain?
Jadi tujuannya adalah memberikan ke petugas lain adanya di sini pengecekan ganda ya. Jadi bukan hanya kita sendiri ya, takutnya kita ada kekeliruan namun kita namun karena udah yakin banget benar, akhirnya pada kenyataannya ada kekeliruan, nah itu kan nanti repot. Makanya diberikan ke petugas lain untuk dicek dan diperiksa kembali ya, kemudian diserahkan. Begitu maksudnya. Kemudian yang ke-11, melakukan pembersihan atau perapian kembali pada alat-alat peracikan yang telah digunakan. Dan yang terakhir adalah mencuci tangan hingga bersih ya, hingga bersih. Yang kemudian nanti meminta atau menginfokan kepada apoteker di sana, penanggung jawabnya, bahwa sudah selesai, resep ini sudah selesai diracik dan sudah diserahkan begitu. Itu untuk obat racik ya. Terus kita lanjutkan lagi. Nah ini tadi ya untuk menimbang ya teman-teman. Kita kembali bahwa dalam proses penimbangan ya di poin nomor 6 ini itu harus ada persiapan terlebih dahulu. Nah persiapannya seperti apa? Tadi kan udah membersihkan tangan ya, kemudian timbangannya juga itu harus dibersihkan. Jadi bukan tangan aja yang dibersihkan, timbangan pun harus dibersihkan. Takutnya di sana ada debu gitu ya, atau ada partikel-partikel obat yang masih nempel di sana ya, karena sebelumnya udah digunakan juga dalam meracik. Itu harus dibersihkan. Kemudian melakukan penyetaraan timbangan terlebih dahulu ya. Kalau menggunakan tadi ya timbangan model manual atau model neraca gitu harus setara, seimbang gitu untuk daun timbangannya. Kalau menggunakan timbangan digital ya itu harus di angka 0. Kemudian selanjutnya mengambil bahan sesuai dengan permintaan resep ya. Kemudian ambil anak timbangan sesuai berat yang diminta dan letakkan pada ring atau daun timbangan yang sebelah kiri ya. Di sini timbangan dalam keadaan off ya. Keadaan off ini dalam arti yang timbangan itu di lock dulu. Jadi timbangan itu nggak goyang kiri kanan ya, ada locknya ya. Jadi timbangan manual itu ada kayak model locknya gitu, biar dia tuh nggak gerak kiri kanan naik turun enggak. Itu ada locknya dulu. Nah di sini disebutkan bahwa timbangan dalam keadaan off. Nah ini untuk timbangan yang model manual ya, yang model neraca yang memiliki daun timbangan kiri dan kanan. Kemudian setelah udah diletakin anak timbangannya, kemudian timbangan itu dibuka locknya ya, di on kan, kemudian dilihat apakah timbangan sudah seimbang atau belum begitu. Kemudian yang keenam, bahan ditambah atau dikurangi sampai diperoleh timbangan yang seimbang yang ditunjukkan oleh letak jarum pada posisi 0. Nah untuk alat timbangan ini ya teman-teman bisa mempelajari lebih lanjut ya, mengenali lebih lanjut di kuliah farmasetik ya, atau bisa mencari di referensi-referensi lainnya yang relevan. Selanjutnya adalah ambil bahan yang sudah ditimbang, kemudian diberi nama sesuai nama bahan. Dan terakhir, melakukan pengecekan ulang apakah bahan yang diambil tadi sudah sesuai dengan resep, kemudian dikembalikan ke tempatnya. Dan jangan lupa tertanda apoteker penanggung jawab. Nah, ini untuk timbangan manual. Kalau timbangan digital itu ya mudah ya teman-teman. Tinggal diletakin di atasnya, yang sebelumnya di set di angka 0 diletakin di atasnya, mudah ya, kita sesuaikan berapa berat yang dibutuhkan ya, atau disesuaikan dengan resep yang dimaui begitu. Selanjutnya untuk obat racik ini sendiri ya, itu hanya sekitar 1% saja sebenarnya di lapangan, hanya sekitar 1% obat racik itu ada obat yang diracik. Karena kenapa? Karena proses peracikannya itu butuh waktu, dan sebagian besar sediaan obat itu telah diproduksi di industri farmasi ya, sesuai dengan CPOB gitu. Jadi racikan itu dibuat
untuk obat-obat yang memang sulit didapatkan atau karena tidak tersedianya produk tersebut, obat tersebut di industri farmasi gitu. Misalnya ya, misal contoh di rumah sakit, sediaan steril seperti larutan intravena itu masih diracik ya, tentunya harus memenuhi spesifikasi CPOB. Misalnya di apotek dan puskesmas itu masih dibuat racikan untuk pasien anak-anak ya, seperti yang disebutkan sebelum-sebelumnya. Nah, kemudian sediaan-sediaan apa saja yang diracik di rumah sakit itu diputuskan oleh panitia, misalnya seperti sediaan tertentu atau sediaan yang berdasarkan resep yang diminta untuk diracik. Nah, itu untuk di rumah sakit. Sementara di apotek, sediaan yang diracik itu adalah sediaan-sediaan yang sederhana ya, atau disebut dengan AMAK. Ya, AMAK itu tulisannya gini ya, AMAK. Dan juga sediaan yang ditulis di resep. Nah, kalau di puskesmas, ya itu beda lagi, ceritanya beda lagi ya. Puskesmas itu hanya meracik sediaan yang ditulis di resep aja ya. Kalau di apotek dia sesuai resep atau permintaan dari AMAK itu sendiri. Kita lanjutkan. Nah, ini ada beberapa pertanyaan yang paling umum terkait obat racik ya. Kenapa obat racik itu hanya sediaan tertentu aja gitu yang dilakukan peracikan ya, atau sediaan yang sederhana saja yang diracik? Pertanyaannya yang umum muncul adalah seperti ini. Kenapa, teman-teman? Jawabannya ada di sini ya, bisa dilihat sendiri. Ada 5. Yang pertama adalah, kenapa hanya sediaan tertentu saja yang diracik? Karena absorpsi obat itu sangat dipengaruhi oleh bahan tambahan dan proses pembuatannya. Ya, dipengaruhi oleh bahan tambahan dan proses pembuatannya. Sehingga tidak mudah untuk meracik sediaan obat yang membutuhkan bahan tambahan khusus. Begitu. Nah, kemudian yang kedua terkait dengan kualitas, kemurnian, dan potensi bahan baku itu tidak dapat dipastikan di apotek, tidak dapat dipastikan di rumah sakit, atau bahkan di puskesmas. Sehingga untuk bahan baku yang penyimpanan dan stabilitasnya khusus, itu akan sulit dijamin kualitas, kemurnian, dan potensinya. Itu ya. Itu jawaban kedua. Kemudian yang ketiga adalah sulit memastikan bahwa bahan yang sudah terurai atau terkontaminasi bakteri. Jadi ini merupakan salah satu kelemahan ya dari peracikan. Misalnya maksudnya gini, dalam meracik itu kan ada beberapa item obat yang harus dicampurkan ya. Yang awalnya misalnya tablet-tablet itu kan udah di packaging atau dikemas ya dalam bentuk strip atau yang semisalnya. Nah, setelah kita buka dari strip itu yang akan kita pindahkan ke dalam lumpang, nah di situ ada potensi terjadinya kontaminasi bakteri, apakah itu dari udara sendiri atau dari debu yang ada di sekitarnya itu, atau mungkin dari si compounder itu sendiri ya. Misalnya dia bersin tiba-tiba atau batuk tiba-tiba yang kemudian dropletnya itu mengenai obat yang sudah dibuka dari stripnya. Nah, makanya di sini sulit memastikan bahwa bahan yang akan digunakan itu tidak terkontaminasi bakteri. Itu sangat sulit. Nah, kalau mau dicek ulang kan butuh waktu lagi ya, diperiksa ulang apakah ini terkontaminasi atau enggak. Ya tentu itu butuh waktu lagi ya, butuh waktu yang lama, kan repot jadinya. Kemudian yang keempat, beberapa bentuk sediaan itu membutuhkan teknologi tinggi ya, teknologi tinggi. Misalnya tablet sustained release. Maka proses pembuatan tablet sustained release ini tidak bisa dilakukan apotek tentunya. Ya, di rumah sakit pun tidak bisa. Terlebih-lebih
di puskesmas. Terus di mana bisa dilakukan pembuatannya? Ya hanya bisa dilakukan di industri farmasi yang memiliki teknologinya, yang punya teknologi membuat sediaan sustain release. Walaupun industri farmasinya nggak punya teknologinya, ya nggak bisa juga. Nah itu ya. Kemudian yang kelima, stabilitas dan sterilitas sediaan itu juga tidak sebaik sediaan produk industri farmasi. Oleh karena itu, masa kedaluarsanya lebih cepat pada obat-obat yang dilakukan peracikan dibandingkan obat-obat yang sudah dipasarkan dalam bentuk packaging, apakah itu strip dan yang semisalnya. Oke, salah satunya itu. Nah, ini adalah 5 jawaban daripada pertanyaan umum yang sering muncul. Kenapa hanya sediaan tertentu aja yang atau sediaan yang sedang aja diracik? Nah, jawabannya ini ya, dengan penjelasan tadi kita sudah bahas. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang untuk obat non-racik. Nah, untuk obat non-racik ini saya pikir teman-teman sudah pada paham ya, bahkan lebih tahu ya, lebih dalam lagi ilmunya. Nah, namun kita akan melihat kembali ya, membahas kembali bahwa obat non-racik itu resepnya adalah kita itu hanya mengambil obat ya, bahan item per item sesuai dengan nama obat dan dosis yang sudah tertera dalam resep. Jadi tinggal mengambil aja gitu ya. Namun sebelum mengambil obatnya tentu dilakukan screening dulu. Apakah itu administratif, dilakukan screening farmaseutik dan screening klinis. Dilakukan screening ya. Tidak asal ambil-ambil juga. Harus ada screening dulu resepnya. Nah, selanjutnya ini merupakan langkah-langkah dalam pelayanan obat non-racik ya. Tenaga kefarmasian menerima resep dari pasien atau konsumen, kemudian dilakukan screening ya yang tadi secara administrasi, farmaseutik dan klinis. Nah, yang ketiga adalah bila ada obat yang akan diganti ya dengan merek lain, ya, karena di apotek itu tersedia merek lain, kita harus mengkonfirmasi, meminta persetujuan kepada pasien terlebih dahulu. Ini obatnya mau diganti dengan merek lain atau tidak, karena kebetulan di tempat kami merek yang seperti ini nggak ada, adanya merek seperti ini, namun zat aktifnya sama ya, bahannya sama, cuma beda merek. Begitu, dimintakan persetujuan dulu. Kita nggak boleh langsung menggantikannya aja, nanti kan pasien komplain gitu kan, apalagi yang bisa dikatakan yang masyarakat umum ya atau yang awam gitu, nanti ngoceh-ngoceh malah jadi ribut di situ. Kemudian yang selanjutnya melakukan perhitungan nominal harga dan melakukan permintaan persetujuan kepada pasien gitu ya. Jadi sebelum diambilin obatnya, ya kita memberikan atau menyampaikan bahwa harganya segini. Bapak mau atau enggak? Ya, sebenarnya bisa juga setelah kita mengambilkan, menyiapkan segalanya, baru ditanyakan. Ini obatnya harganya segini. Jadi apa enggak? Nah misalnya kalau bapaknya atau konsumennya itu budgetnya nggak nyampe, kan bisa diambil setengahnya kemudian buatin kopi resep seperti itu. Setelah semuanya ini selesai ya teman-teman, 4 ini sudah selesai, kita menyiapkan obatnya sesuai dengan resep. Oke. Dan yang kemudian kelima adalah memberikan etiket sesuai dengan penandaan di resep lengkap dengan indikasi obat. Yang ketujuh, melakukan pengecekan kembali sebelum diserahkan kepada pasien. Dan yang terakhir ya, pada saat melakukan penyerahan itu harus diberikan informasi obat pada pasien minimal mengenai kegunaan dan aturan pakai. Ini paling minimal ya. Selebihnya malah lebih bagus terkait penyimpanannya.
seperti apa, kontraindikasinya apa, efek sampingnya apa, itu malah lebih bagus ya, lebih informatif. Namun minimalnya adalah terkait kegunaan dan aturan pakai. Begitu ya. Baik teman-teman, itulah terkait materi singkat berhubungan dengan compounding obat racik dan non-racik. Semoga materi pada video pembelajaran ini menambah wawasan ilmu dan pemahaman teman-teman sekalian, terkhusus kepada saya sendiri yang masih fakir ilmu. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.